Perkenalkan, nama saya Selin Oktavinanda, NIM 18104166168. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan hasil perbandingan 5 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu tentang evaluasi strategi penetapan harga jual dalam bisnis Amazon Cafe. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi strategi penetapan harga jual dalam bisnis Amazon Cafe. Penelitian ini menggunakan deskriptif kumulatif, di mana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data keuangan di Amazon Cafe. Penelitian ini juga dilengkapi dengan observasi berdasarkan kriteria tersebut. Analisis data yang dikumpulkan dari awal mulanya perhitungan harga pokok produksi dari Amazon Cafe dan membandingkan harga dari setiap kompetitor, maka hasil evaluasi strategi metode penetapan harga jual dalam bisnis Amazon Cafe ini menggunakan harga berbasis kompetitif yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu menjadi harga saat basi, normal, dan publish. Landasan teori. Strategi adalah rancangan jangka panjang yang diikuti tindakan ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Peranan harga. Bagi konsumen, faktor harga bisa menjadi salah satu hal yang dijadikan perbandingan dan pertimbangan dalam pembelian makanan dan minuman. Mayoritas konsumen seringkali dipengaruhi oleh harga, walaupun ada faktor lain seperti cita rasa, lokasi, bagaimana pelayanan di kafe tersebut, nilai serta fitur yang digunakan, dan kualitas pemasaran. Harga yang tinggi biasanya mencerminkan kualitas makanan dan minuman yang bagus atau spesial. Klasifikasi biaya. Berdasarkan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya tergantung pada pemahaman yang menyeluruh atas hubungan antara biaya dan aktivitas bisnis. Studi dan analisis yang hati-hati atas dampak aktivitas bisnis umumnya akan menghasilkan klasifikasi. Yang pertama, biaya tetap, biaya yang tidak berubah jumlahnya walaupun jumlah yang diproduksi dijual berubah dalam kapasitas normal. Contohnya, biaya pembelian bahan mentah. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah-ubah namun perubahannya sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Penelitian ini akan melakukan pengelompokan klasifikasi biaya dalam biaya tetap dan biaya variabel yang akan menghasilkan biaya-biaya yang akan masuk dalam harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah harga yang akan digunakan sebagai acuan dalam suatu evaluasi. Tujuan penetapan harga. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu usaha karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh kafe. Setelah makanan atau minuman itu terjual ke konsumen, ada berbagai tujuan dalam menetapkan harga, yaitu memperoleh keuntungan optimal, membuat usaha tetap bertahan, mencapai hasil yang dibutuhkan, menguasai persaingan, dan mempertahankan status. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yang artinya lebih melihat masalah tentang manusia dan sosial, di mana penulis melakukan penelitian secara langsung dari suatu objek yang berasal di lingkungan sekitar dan bukan hasil atau manipulasi variabel.
Maka dari itu, Amazon Cafe mengambil keputusan untuk memilih harga berbasis kompetitif dengan pendapatan harga. Penerapan harga Amazon Cafe untuk produk snack Berries 10.000, normalnya 12.000, istimewa 20.000. Untuk Indomie goreng telur, harga terbawah 15.000, normal 17.000, untuk istimewa 24.000. Produk kopi tubruk, harga paling rendah 7.000 sampai 12.000, normal 24.000, istimewa 31.200. Untuk kolom yang pertama, membantu memberikan harga yang rendah, tetapi masih memberikan total keuntungan yang cukup besar untuk Amazon Cafe. Jika sebelumnya pada saat Lebaran Amazon Cafe pernah memberikan pesta di harga 28.000 yang sudah satu paket dengan ST. Keuntungan yang diperoleh sangat sedikit, bisa dibilang tidak ada. Maka dari itu, ketiga tabel tersebut dibutuhkan. Harga pada kolom ini juga bisa dijadikan harga promo pada saat kompetitor sedang tidak melakukan acara atau promosi. Dengan begitu, konsumen akan lebih tertarik untuk datang di Amazon Cafe. Harga pada kolom kedua, yaitu kolom normal, adalah harga yang akan digunakan dalam buku menu. Harga tersebut digunakan sebagai harga tetap yang digunakan dalam penjualan sehari-hari. Untuk kolom ketiga, buy list atau harga istimewa, akan diberikan pada saat event tertentu, contohnya pada event Valentine, dan juga ada event penting lainnya yang juga bisa bergabung dan event organizer untuk membuat acara lebih menarik untuk didatangi oleh konsumen. Untuk pendapatan, Amazon Cafe memprediksi bahwa kedai kopinya akan mencetak angka pendapatan rata-rata 1.200.000 per harinya. Jika dihitung selama 1 bulan, Amazon Cafe mungkin bisa mencetak angka mendapat sejumlah 1.200.000 rupiah dikalikan 30 hari misalnya, yaitu 36 juta. Setelah dihitung-hitung, total biaya tetap Amazon Cafe selama 1 bulan adalah 7 juta. Dan biaya variabelnya sejumlah 6.500.000. Sehingga total biaya adalah 7 juta ditambah 6.500.000 yaitu 13 juta. Sedangkan setoran modal awal Amazon adalah 150.000. Jadi kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dilakukan menggunakan metode penetapan harga jual dalam bisnis Amazon Cafe, maka hasil evaluasi strategi metode penetapan harga jual dalam bisnis Amazon Cafe ini mengganti strategi awal, yaitu harga jual, harga pokok produksi plus margin 200% dan menggunakan competitive based pricing yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu membagi harga saat basi atau harga terendah, normal, dan bullshit harga istimewa. Untuk jurnal yang kedua, evaluasi strategi penetapan harga jual dalam bisnis kafe lantai 2. Strategi penetapan harga jual minuman kopi yang paling banyak digunakan industri kafe yaitu strategi penetapan harga jual berdasarkan biaya produksi ditambah dengan persentase laba. Strategi penetapan harga jual yang berbeda-beda pada variabel
atau varian minuman kopi berdasarkan bahan baku dan metode pembuatannya. Landasan teori. Untuk strategi penetapan harga jual berdasarkan biaya kafe menggunakan strategi penetapan harga jual dengan menambah sejumlah laba atau merek. Strategi penetapan harga bauran produk kafe menggunakan strategi penetapan harga jual yang berbeda-beda pada minuman kopi yang memiliki varian yang berbeda. Penerapan harga. Bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga unsur lainnya, produk, industri, dan promosi, menyebabkan timbulnya biaya atau pengeluaran. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat didefinisikan dengan harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan dan dikorbankan dalam bentuk moneter maupun non-moneter untuk mendapatkan sesuatu, yaitu berupa barang atau jasa misalnya, bagi pihak yang membutuhkan. Keberhasilan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya tergantung pada pemahaman yang menyeluruh atas hubungan antara biaya dan aktivitas bisnis, studi dan analisis yang hati-hati atas dampak aktivitas bisnis umumnya akan menghasilkan klasifikasi. Klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya tetap. Itu contohnya biaya pembelian bahan mentah dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel. Contohnya bisa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Tujuan dari penerapan harga. Pada laba, asumsi teori ekonomi klasik mengatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi. Di sini saya menggunakan jenis penelitian langsung ke kafe dengan menyelidiki strategi penetapan harga jual minuman kopi. Penetapan harga. Menunya untuk mochaccino harganya satuan 18.000, ice coffee mocha 15.000, classic brew 15.000, espresso 18.000, americano 15.000. Pendapatan kafe 2 lantai. Kafe 2 lantai memprediksi bahwa kedai kopinya akan mencetak angka pendapatan rata-rata sebesar 1.800.000 per harinya. Jika dihitung selama 1 bulan, Amazon Cafe mungkin bisa mencetak angka mendapatkan jumlah mendapatkan 1.200.000 saja. Sedangkan kafe 2 lantai bisa mencetak 1.800.000 per harinya. Jika dikalikan 30, maka kafe lantai 2 akan mendapatkan 54 juta per bulannya. Untuk zona yang 3, evaluasi strategi penetapan harga jual dalam bisnis kopi cawan. Pada zaman modern ini, khususnya di kota Singkawang, mulai memiliki banyak pelaku usaha yang menekuni bisnis kopi. Sekarang bisnis kopi ini sudah banyak di kota Pontianak, contohnya Starbucks, Kopi Janji Jiwa, Kulo, dan lain-lain. Tetapi bisnis kafe yang sudah banyak atau menjamur di sudut-sudut kota, yaitu berjualan di dalam ruko atau rumah, berbeda dengan usaha menjual minuman kopi dengan menggunakan kendaraan truk
Modifikasi. Melihat usaha ini cukup memiliki prospek untuk jangka panjang, sehingga pembisnis atau pedagang memiliki ide untuk membuat suatu usaha food truck dengan nama Cafe Cawan. Keunikan dan keunggulan dari food truck Cafe Cawan adalah memiliki banyak keanekaragaman dan jenis dan cita rasa yang unik. Memiliki peralatan yang tidak kalah canggih dibandingkan para pesaing, dan harga yang ditawarkan food truck Cafe Cawan ini terjangkau lebih murah dari pesaing. Pemesan food truck Cafe Cawan dapat dilakukan dengan melalui media sosial berupa Instagram dan WhatsApp. Landasan teori, strategi. Selain sebagai lambang gaya hidup masyarakat modern saat ini, kopi juga menjadi salah satu seni. Hal ini ditandai dengan mulanya bermunculan sekolah barista di Indonesia. Peranan harga. Tujuan pembuatan kafe merupakan suatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh pemilik kafe yang bersangkutan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif, dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja karyawan. Tujuan Cafe Cawan. Tujuan Cafe Cawan adalah mengembangkan Cafe Cawan agar dikenal luas. Yang kedua, menyediakan produk dan harga terjangkau. Klasifikasi biaya. Cafe Cawan merupakan sebuah jenis usaha yang bergerak di bidang minuman, yang semua kegiatan operasionalnya meliputi penyajian dan penjualan yang dilakukan di dalam sebuah kendaraan besar. Pada dasarnya, perkembangan food truck ini sendiri terjadi karena adanya tren positif yang berkembang cukup cepat di berbagai negara, dan hal ini tertentu saja menjadi sebuah peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Klasifikasi terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap, contohnya biaya pembelian bahan mentah; biaya variabel, contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Tujuan penerapan harga. Peluang bisnis kopi yang ada di Kota Singkawang dan konsep yang sama saat berkembang pesat, bahwa dari data BPS merilis bahwa sepanjang tahun 2018 bisnis penyediaan makanan dan minuman tumbuh pesat di Kota Singkawang, mencetak pertumbuhan sebesar 13,15% dan menetapkan harga, yaitu memperoleh keuntungan yang optimal, membuat usaha tetap bertahan tanpa adanya kerugian yang sangat besar. Jenis penelitian penyebaran brosur dilakukan secara acak dengan menyuruh pegawai Cafe Cawan tanpa memperhatikan target pasar secara jelas dalam pemasaran. Dengan menggunakan sosial media, pihak Cafe Cawan melakukan di banyak situs seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Penetapan harga di Cafe Cawan. Produk es kopi susu jemaah, harga normal 15.000, harga istimewa plus snack 30.000. Kopi tubruk 8.000 untuk harga normal, untuk harga istimewa plus snack 20.000. Kopi tarik harga normal 6.000, harga istimewa plus snack 17.000. Vietnam drip cafe latte harga normal 21.000, harga istimewa plus snack 35.000. Cappuccino harga normal 12.000, harga istimewa plus snack 23.000. Mochaccino harga normal 15.000, harga istimewa plus snack 27.000. Pendapatan Cafe Cawan memprediksi bahwa kedai kopinya akan mencetak harga pendapatan rata-rata sebesar 1.300.000 per harinya.
Jika dihitung selama 1 bulan, Cafe Cawan mungkin bisa mencetak angka mendapatkan jumlah Rp1.300.000 dikalikan 30.000, yaitu 39 juta. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi presentasi kopi pun kini sangat beraneka ragam. Tidak hanya sebuah cangkir yang diisi dengan kopi dan gula saja, tetapi para pembuatnya juga dapat berkreasi membentuk sebuah gambar melalui ide-ide mereka menggunakan whipped cream yang ditambahkan pada kopinya sebagai pemanis kopi itu sendiri. Untuk jurnal selanjutnya, evaluasi strategi penetapan harga jual dalam bisnis Cafe. Di era globalisasi dengan berkembangnya sektor industri makanan dan sektor industri pariwisata, Kota Pontianak menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat. Melihat peluang tersebut, Cafe ingin mencoba bersaing. Cafe mulai beroperasi pada tanggal 6 Februari 2019. Bisnis ini tumbuh di kalangan bisnis kafe yang terus meningkatkan persaingan dalam bisnis, sehingga bisnis menjadi sangat ketat. Saat ini Cafe memiliki produk dan nilai yang ditawarkan kepada konsumen, namun tidak memiliki target pasar yang jelas. Namun, membuat pemasaran kurang efektif dan efisien. Di sisi lain, kegiatan operasional di Cafe masih mengalami banyak kendala. Hal ini juga berdampak pada kondisi keuangan Cafe. Keuntungan yang diperoleh Cafe masih sangat kecil dan belum mencapai target. Perencanaan bisnis sangat dibutuhkan oleh Cafe saat ini. Selain membantu memecahkan masalah yang ada, perencanaan bisnis juga dapat membuat bisnis terarah dan memiliki tujuan yang jelas, sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi Cafe. Landasan teori. Strategi pengembangan bisnis usaha Cafe saat berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kafe yang baru buka maupun yang sudah lama bertahan. Pada saat ini banyak konsumen yang menghabiskan waktu di kafe sambil menikmati fasilitas yang diberikan seperti wifi dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan dengan data pertumbuhan jumlah kafe. Peranan harga. Dalam proses berdirinya bisnis ini, belum pernah dilakukan perencanaan model bisnis yang struktur dengan menggunakan metode seperti ini, yaitu bisnis model canvas. Hal ini menyebabkan belum adanya model bisnis untuk acuan menjalankan bisnis yang jelas bagi Cafe. Lokasi usaha Cafe berada di tengah kota dan berada pada wilayah yang ramai yang sering dilalui banyak orang. Klasifikasi biaya. Keberhasilan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya tergantung pada pemahaman yang menyeluruh atas hubungan antara biaya dan aktivitas bisnis. Studi dan analisis yang hati-hati atas dampak aktivitas bisnis umumnya akan menghasilkan klasifikasi. Pada tahap ini akan menjelaskan berbagai harga serta menu di Cafe. Untuk menu smoothie, harga normal 25.000, harga istimewa plus snack 35.000.
Fruity, harga normal 19.000, harga istimewa plus snack 29.000. Kopi tubruk, harga normal 15.000, harga istimewa plus snack 25.000. Milkshake, harga normal 23.000, harga istimewa plus snack 33.000. Pendapatan yang didapatkan jauh dibandingkan dengan saat ini. Pada awal pembukaan, pendapatan Kong Cafe rata-rata tiap bulan yaitu 45 juta sampai 50 juta. Hal ini jauh dibandingkan dengan pendapatan Kong Cafe 2018 sampai 2020, di mana pendapatan rata-rata tiap bulan hanya kisaran 30 juta. Menurut para pemilik, perkembangan usaha kafenya belum cukup baik dan menimbulkan kerugian. Dari sisi finansial, kerugian ini ditimbulkan karena biaya operasional yang kurang lebih 30 juta per bulan tidak dapat tertutup oleh keuntungan yang didapat. Kong Cafe memprediksi pendapatan kedai kopinya akan mencetak harga atau angka pendapatan rata-rata sebesar 2.100.000 per harinya. Jika hitung selama 1 bulan, Kong Cafe mungkin bisa mencetak pendapatan 2.100.000 dikalikan dengan 30 hari misalnya, yaitu 63 juta. Untuk jurnal yang terakhir, evaluasi strategi penetapan harga jual dalam bisnis Cafe Lotus. Dalam dunia bisnis, pergerakan penjualan barang dan jasa dapat bergerak bebas dan pesaing terasa sangat meningkat. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan secara berkesinambungan yang dapat menjadi kunci dalam keunggulan bersaingnya. Salah satu bisnis usaha adalah Cafe Lotus. Landasan teoris. Strategi keunggulan biaya Cafe Lotus dengan menawarkan harga yang terjangkau dan sebanding dengan kualitas variasi menunya sehingga membuat konsumen merasa puas. Sedangkan strategi diferensiasi dengan melakukan inovasi teknik penyeduhan kopi, tetap menjaga kualitas sajian menu, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen tetap maupun konsumen baru. Peranan harga dalam Cafe Lotus yaitu harga dalam arti sempit adalah sejumlah uang yang dibebankan terhadap sebuah produk atau sebuah jasa secara luas, yaitu harga jumlah dari semua nilai yang dikorbankan pelanggan untuk memperoleh manfaat dari barang maupun jasa yang digunakan atau dimiliki. Klasifikasi harga. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai, maupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Tujuan penetapan harga yaitu yang pertama, tujuan berorientasi pada laba, tujuan berorientasi pada volume, tujuan orientasi pada citra, tujuan stabilisasi harga, tujuan dan tujuan lainnya. Penetapan harga jual pada Cafe Lotus yaitu untuk kopi tubruk
untuk harga 10.000, kopi almond tubruk 23.000, kopi tetes plus susu panas 15.000, kopi tetes plus es 18.000, cold brew 20.000. Pendapatan Cafe Lotus memprediksi bahwa kedai kopinya akan mencetak angka pendapatan rata-rata sebesar 2.400.000 per harinya. Jika dihitung selama 1 bulan, Cafe Lotus mungkin bisa mencetak angka pendapatan yaitu Rp2.400.000 dikali 30 hari, yaitu 72 juta rupiah. Kesimpulannya, Cafe Lotus menerapkan strategi keunggulan bersaing dengan baik. Strategi keunggulan biaya Cafe Lotus dengan menawarkan harga yang terjangkau dan sebanding dengan kualitas menunya. Tetapi, Cafe Lotus belum bisa menjadi pemimpin harga karena adanya kedai kopi yang baru berdiri dengan menawarkan harga yang lebih murah untuk konsumen. Masuk pada tahap perbandingan dari kelima jurnal tersebut. Perbandingan harga 5 kafe di atas. Untuk Amazon Cafe, snack 12.000, untuk kafe 2 lantai mochaccino 18.000, Conccafe Smilk 25.000, Cafe Cawan kopi tubruk, Cafe Lotus kopi tubruk 10.000. Dari perbandingan kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kafe atau tempat bisnis lainnya menggunakan strategi mereka masing-masing. Mereka menggunakan strategi yang berbeda-beda, dan juga harga yang mereka tawarkan juga berbeda-beda, mulai dari harga yang terendah hingga yang terbesar. Sekian dari saya, terima kasih.